Nah, itu ya. Jadi ini adalah kondisi padi kumis yang ada di lahan wilayah Lamongan Selatan untuk musim ini. Ini kalau kita hitung adalah tanggal 12 Januari 2021 ya. Jadi kita lihat sudah mulai keluar malainya yang serempak ya. Jadi walaupun mungkin secara kestabilan galurnya ya mungkin tidak terlalu stabil, tapi dalam artian sudah nyukupi lah. Memang enggak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan sedulur tani yang ada di Nusantara. Untuk siang ini saya akan mencoba sedikit mengulas salah satu dari tanaman padi ya. Jadi saya saat ini berada di salah satu sawah yang dimana sawah ini lagi kita tanami dengan tanaman padi jenis galur yang oleh orang Lamongan itu biasa dikenal dengan namanya padi kumis atau si kumis ya. Ada yang nyebut itu padi kumis, ada yang nyebut pakmis, ada yang nyebut yang lain-lain ya. Yang jelas sedikit pengen kita sampaikan, padi ini di teman-teman atau rekan tani di Lamongan itu masih punya tempat tersendiri ya, sehingga hampir setiap musim itu oleh teman-teman rekan tani kita yang ada di Lamongan itu masih ditanam. Yang paling menonjol dari padi kumis ini adalah pertama dari segi umur. Di antara jenis padi-padi yang lain kita akui untuk sampai hari ini ya, sampai musim ini, padi kumis ini termasuk padi yang umurnya pendek dibandingkan dengan tanaman padi yang lain. Jadi kurang lebih sekitar 70 hari itu sudah bisa kita panen. Itu yang pertama. Yang kedua, kelebihan dari padi ini adalah dari tonase atau bobot ya. Bobotnya kita akui bagus kalau dijadikan baik itu gabah kering panen GKP maupun nanti kering giling. Terus yang ketiga, untuk ketahanan terhadap kering, padi kumis ini diakui relatif punya ketahanan terhadap cekaman kekeringan atau tahan kering. Makanya baik itu DMT1 maupun MT2, terutama bagi mereka yang ingin cepat panen, DMT1 maupun nanti DMT2 nya masa tanam kedua, karena tanam kedua untuk tada hujan itu kan memang kita hanya mengandalkan air dari hujan. Adapun dari irigasi teknis kan hanya beberapa wilayah saja. Padi ini untuk MT2 sangat cocok ya. Jadi umurnya mungkin malah lebih pendek lagi dibandingkan yang lain. Nah, sekilas saya ingin mereview dulu padi ini kurang lebih sekitar tahun 2014 ya, awal 2013-14 itu memang sempat menjadikan satu geger ya di teman-teman rekan tani kita, karena pada tahun-tahun seperti itu jenis varietas yang dikenal oleh rekan tani kita kan rata-rata kalau ndak Serang, Cibogo ya, kemudian 64 yang umurnya rata-rata kurang lebih sekitar 90. Kemudian padi kumis ini, si kumis ini tuh datang ke Lamongan dengan umur yang lebih cepat. Ya, jadi cepat panen kurang lebih 90, sehingga akhirnya banyak dari petani kita yang sampai hari ini, terutama khususnya untuk yang masa tanam kedua itu tanam padi ini. Walaupun memang dibalik kelebihan daripada tanaman padi ini memang ada kekurangan. Salah satunya adalah kadang memang dia untuk batang tidak terlalu kokoh, sehingga nanti kalau terlalu tinggi bisa dikatakan agak rawan roboh ya. Yang kedua adalah nasinya agak peroh, jadi tidak terlalu pulen ya. Terus
ketahanan terhadap terutama wereng memang tergolong rentan ya. Wereng tergolong rentan, kemudian blas juga agak rentan, tapi untuk blas masih jadi pilihan untuk ditanam di daerah Lamongan ini. Jadi sahabat tani, itu akhirnya pada tahun 2014-2015 petani kita beramai-ramai, walaupun kita akui pada tahun itu ya kestabilan dari galur ini saya kira belum varietas ya, masih galur. Jadi kestabilan dari galur ini memang waktu itu tidak terlalu stabil. Artinya apa, untuk keseragaman, keserempaan itu memang tidak terlalu stabil ya. Tapi bagaimanapun dengan umurnya pendek dan tonase yang bagus, itu tetap jadi pilihan di daerah kita ya, khususnya untuk wilayah Lamongan Selatan. Nah cuma akhirnya karena terus berkembang di masyarakat, muncul varian-varian dari si kumis ya. Ada varian itu yang bentuk bulirnya masuk tipe indica, jadi dia kecil ramping. Ada yang juga yang varian itu mirip javanica, itu yang mereka untuk petani kita juga menyebutnya itu padi kumis. Jadi javanica itu kecenderungan bentuk bulir dari gabahnya itu adalah bulat medium ya. Jadi kalau wilayah Lamongan ini nyebutnya adalah kayak padi mentik ya. Cuma pengalaman saya beberapa musim untuk membudidayakan menanam padi kumis ini, ternyata saya lebih suka pada jenis padi kumis yang tipenya itu ke arah indica. Jadi bentuknya itu cere. Kalau sekarang ini ya, cere itu kayak padi umumnya seperti nanti padi serang, nampat, itu bentuk bulir gabahnya itu panjang ramping. Walaupun memang dari nasi saya katakan masih tergolong pro. Tapi kalau untuk kita pakai untuk bobot, kemudian kita berlomba dengan kondisi alam, kondisi musim, padi kumis ini itu masih bisa jadi pilihan. Ketika tadi ini saya akan tunjukkan ya, ternyata padi ini. Nah, ini kita lihat beberapa sudah keluar malai ya. Tuh, malai semua. Nanti akan saya tunjukkan, ternyata tetangga-tetangga masih mulai pada anakan maksimal. Tapi untuk yang padi kumis ini sudah masuk pada fase generatif akil, artinya sudah mulai keluar malai ya, keluar malai dan mulai serentak, sehingga nanti kemungkinan untuk padi kumis ini akan panen lebih dulu dibandingkan tetangga sekitar ya. Mari saya tunjukkan kondisi padi kumis di lahan. Nah, itu ya. Jadi ini adalah kondisi padi kumis yang ada di lahan wilayah Lamongan Selatan untuk musim ini. Ini kalau kita hitung adalah tanggal 12 Januari 2021 ya. Jadi kita lihat sudah mulai keluar malainya yang serempak ya. Jadi walaupun mungkin secara kestabilan galurnya ya mungkin tidak terlalu stabil, tapi dalam artian sudah nyukupi lah. Memang enggak stabil sekali enggak, tapi insya Allah dengan kondisi seperti ini ya, itu kita lihat. Nah, dengan kondisi seperti ini saya kira mencukupi untuk cukuplah untuk kita jadikan nanti untuk gabah kering panen ya. Nah, sementara yang di sekeliling saya ini kita lihat ada di belakang saya ini mulai anakan maksimal ya, mulai beranak gitu kan. Kemudian sebelah sana itu nampak itu apa namanya, masih anakan maksimal juga, persiapan mau beropot atau bunting tua itu. Nah, di sana juga ini saya lihatkan. Nah, sekeliling sini belum ada yang keluar malai. Tapi untuk padi yang ini ya, nah sudah kelihatan sekali ya. Nah, ini yang membedakan kenapa padi kumis di wilayah Lamongan ini masih jadi pilihan. Walaupun untuk yang setara kayak saya juga pernah tanam Trisakti, saya pernah tanam M70, saya pernah tanam GH75, juga Sertani 14, GH seri 14 juga. Saya kira ini masih jadi pilihan. Jadi bisa dikatakan padi ini juga nanti untuk umur hampir sebanding dengan yang 70 atau Trisakti dan lain-lain ya. Oke, kalau yang ini adalah kondisi malainya.
Ini kemungkinan baru berobot atau jebul kemarin ya, keluar malai. Kita lihat beberapa tanda dari benang sarinya barusan kawin ya. Ini ditandai dengan warnanya sudah mulai pucat keluar ya. Ini jadi ini adalah bentuk bulir ya. Bentar. Oke, saya fokuskan dulu. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini adalah bentuk bulir dari padi kumis. Nah, ini nanti akan jadi agak cere, bukan yang bulat atau yang javanica ya. Jadi padi ini dikenal juga tahan kering. Jadi toleransi terhadap keringnya lumayan bisa diandalkan. Nah, ini hampir merata untuk keluar malainya. Sana itu adalah dusun saya, dusun Sembung, Desa Sidomulyo ya. Jadi ini arahnya, lokasi lahannya ini ada di sebelah timur selatan ya, timur tenggara dari dusun saya sendiri. Nah, itu beberapa wilayah atau lahannya tetangga masih hijau, belum ada yang keluar malai. Nah, tapi untuk yang padi ini hampir dalam satu kawasan lahan ini sudah keluar malai. Oke, nanti akan kita terus coba untuk berbagi pengalaman terkait perawatan, panen, dan hasil panen dari padi ini. Dan ikuti terus dari channel Petani Agromas Lamongan. Jangan lupa untuk membantu kita mengembangkan channel ini ya, dengan cara nanti klik jempolnya, kemudian klik juga tanda subscribe dan loncengnya. Dan apabila dirasakan channel Petani Agromas ini bermanfaat untuk pengembangan dunia pertanian, khususnya di wilayah Lamongan, umumnya di Indonesia, mohon kepedulian untuk rekan-rekan tani ikut membagikan channel dari Petani Agromas ini supaya lebih banyak rekan kita, sedulur tani kita yang mengetahui dan berbagi informasi terkait dunia pertanian. Oke, itu dari saya, Heri Agromas Lamongan. Tetap semangat untuk mempertahankan ketahanan pangan keluarga kita, ketahanan pangan dari Indonesia. Salam petani untuk satu negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.